got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kita dapat terus menuntut ilmu hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman semuanya, pada video sebelumnya saya telah membahas pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Kita belajar bahwa banyak atau sedikitnya jumlah perawi berpengaruh terhadap tingkat kepastian suatu riwayat. Namun jumlah perawi saja belum tentu cukup untuk menentukan apakah sebuah hadis dapat dijadikan pegangan. Para ulama hadis masih melakukan penelitian yang jauh lebih mendalam. Mereka meneliti apakah sanadnya itu bersambung, apakah para perawinya jujur dan kuat hafalannya, serta apakah isi hadisnya tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Berdasarkan penelitian itulah hadis dibagi menjadi 3 tingkatan kualitas, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Nah, mari kita bahas satu persatu pada video kali ini. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Kita mulai dari hadis yang paling tinggi kedudukannya, yaitu hadis sahih. Nah, secara bahasa, hadis sahih itu berarti sehat, benar, atau kuat. Sedangkan menurut para ulama hadis, hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung, artinya setiap perawi benar-benar menerima hadis dari guru sebelumnya hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu seluruh perawinya memiliki sifat adil, yaitu berakhlak baik, bertakwa, dan juga dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu para perawinya memiliki hafalan yang kuat atau catatan yang sangat teliti. Yang keempat, hadis tersebut itu tidak syadz atau yang tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Yang kelima dan yang terakhir yaitu hadis tersebut tidak memiliki cacat tersembunyi atau yang dalam ilmu hadis disebut sebagai ilat. Apabila kelima syarat ini terpenuhi, maka hadis dinilai sahih dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Salah satu contoh hadis sahih adalah sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya itu sungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi salah satu hadis paling penting dalam Islam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu agama karena hampir seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Selanjutnya yaitu hadis hasan. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan? Hadis hasan yaitu secara bahasa berarti baik. Hadis hasan pada dasarnya memiliki syarat yang hampir sama dengan hadis sahih, yaitu yang sanadnya tersambung, para perawinya adil, tidak syadz, dan tidak memiliki cacat. Nah, perbedaannya itu terletak pada kekuatan hafalan sebagian perawinya. Pada hadis hasan, hafalan perawinya baik, tetapi tidak sekuat perawi hadis sahih. Meskipun demikian, hadis hasan ini tetap dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Artinya, apabila kita menemukan hadis yang dinilai hasan oleh para ulama, maka hadis tersebut tetap dapat diamalkan. Ini juga menunjukkan bahwa para ulama itu memiliki standar yang sangat teliti dalam menilai setiap riwayat.
Kemudian kita masuk pada pembahasan hadis dhaif. Apa sih yang dimaksud dengan hadis dhaif? Secara bahasa itu hadis dhaif berarti lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Nah, penyebabnya bisa karena bermacam-macam. Misalnya itu karena sanadnya terputus, bisa juga karena ada perawi yang kurang dikenal kejujurannya, atau bisa juga karena hafalan salah satu perawinya itu lemah. Nah, bahkan bisa juga karena terdapat cacat tertentu yang baru diketahui setelah dilakukan penelitian mendalam. Karena itu hadis dhaif ini memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan hadis sahih maupun hadis hasan. Kemudian apakah boleh hadis dhaif ini diamalkan? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering muncul. Nah, jawabannya itu adalah para ulama memiliki beberapa pendapat. Nah, mayoritas ulama ini sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar utama dalam menetapkan akidah maupun hukum halal dan haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, yaitu untuk memotivasi seseorang melakukan amal-amal kebajikan dengan syarat hadis tersebut tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis sahih yang tidak diyakini secara pasti sebagai sabda Rasulullah SAW. Karena itu ketika kita menemukan sebuah hadis di media sosial atau dalam sebuah ceramah, kita perlu memastikan terlebih dahulu kualitas hadis tersebut. Nah, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu atas nama Rasulullah SAW tanpa mengetahui kebenarannya. Hadis Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang sangat keras juga kepada kita. Itu beliau bersabda yang sebelumnya sudah saya sebutkan di video sebelumnya, man kadzdzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Artinya itu, barang siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi alasan mengapa para ulama ini sangat berhati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis. Prinsip kehati-hatian ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah terlebih dahulu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, walaupun ayat ini berbicara tentang berita secara umum, para ulama ini menjadikan sebagai salah satu landasan penting dalam melakukan verifikasi terhadap setiap riwayat hadis. Dari pembahasan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan kualitasnya hadis ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama hadis sahih, yaitu hadis yang memenuhi seluruh syarat keotentikan sehingga dapat dijadikan hujah. Yang kedua yaitu hadis hasan, hadis yang kualitasnya sedikit di bawah sahih tapi tetap dapat diamalkan. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, hadis yang memiliki kelemahan sehingga penggunanya harus sangat berhati-hati sesuai dengan penjelasan para ulama. Semakin kita mempelajari ilmu hadis, semakin kita menyadari bahwa para ulama telah mencurahkan tenaga, waktu, bahkan juga perjalanan yang sangat panjang untuk menjaga kemurnian sabda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita menghargai warisan keilmuan tersebut dengan mempelajari hadis dari sumber yang terpercaya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.